Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Ahmad dari MSI dari Program Studi Farmasi. Di sini saya mengampu mata kuliah analisis farmasi dengan mendapatkan materi yaitu analisis mutu obat dengan case method, obat steroid dan sulfamethoxazole menggunakan spektrofotometri UV. Sistem perkuliahannya secara perkuliahan ceramah dengan metode perkuliahan kita mengambil metode perkuliahan case method yaitu obat steroid dan obat sulfamethoxazole, bagaimana cara analisis obat. Kemudian capaian yang diharapkan adalah capaian terhadap mahasiswa, yaitu diharapkan mahasiswa dapat menganalisis mutu obat dengan obat steroid dan sulfamethoxazole menggunakan spektrofotometri. Di dalam sela-sela perkuliahan diberikan umpan balik, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pada mahasiswa ataupun sebaliknya mahasiswa untuk memberi pertanyaan terhadap mata kuliah yang disampaikan. Diharapkan di akhir perkuliahan mahasiswa dapat memahami secara runtun bagaimana cara menganalisis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk dapat melanjutkan perkuliahan ya. Terutama perkuliahan di analisis farmasi. Di sini kayak tema kita bisa melihat adalah analisis mutu obat, yaitu yang disampel adalah obat steroid dan obat sulfamethoxazole. Sebelumnya kita melanjutkan perkuliahan, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Delta, Mas Alfiadi, Mbak Salsabila, Muhammad Ahmad, hadir. Kita lanjut di sini berdasarkan di RPS, saya diberi tanggung jawab untuk melanjutkan pertemuan 12 ya. Yang sudah diberikan oleh dosen penanggung jawab, yaitu perkiraannya 1 menit ya. Itu pertama dari registrasinya, perkiraan RPS di pertemuan ke-12. Baik, learning objective yang diminta dari LPS adalah terkait analisis mutu obat ya, yang pertama yaitu berbasis sampel ya, nanti yang akan kita capai. Kemudian bagaimana optimasi metode yang digunakan dalam terkait penggunaan penetapan kadar, dan yang ketiga adalah penetapan kadarnya. Seperti apa sih kita menggunakan hitungan terhadap penetapan kadar. Metode UV adalah suatu teknik yang menggunakan alat yang dimana tujuannya adalah dapat digunakan, satu, kita bisa melihat adalah untuk menentukan jenis gugus kromofor ya, ikatan rangka yang terkonjugasi dan oksoprom dari suatu senyawa organik. Yang kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan dari panjang gelombangnya. Dan yang ketiga, kita dapat mampu menganalisis senyawa organik secara kuanti dengan menggunakan tepung lambda. Mungkin di sini adik-adik sudah melihat apa sih itu spektrum. Spektrum itu kalau kita melihat secara khasnya ada UV dan vis. UV dan vis. UV yaitu nanti adik-adik bermain di panjang gelombang range 200 sampai 400, dan divisible bermain di range-nya adalah sekitar 400 sampai 800 nanometer. Nah, itu dia kilas terkait dengan spektrofotometri UV.
Kemudian kita selanjutnya adalah ke analisis mutu obat yang dimana di sini. Mungkin selanjutnya adalah bagaimana apa penggunaan dari analisis mutu obat. Untuk analisis mutu obat adalah yang tujuannya satu, kita biar percaya obat itu adalah efektif. Kemudian yang kedua, obat itu adalah aman dan obat itu bisa mempunyai efikasi yang bagus. Maka dari itu suatu industri jika dia memproduksi obat pasti setelah hasil dia memproduksi dia akan melakukan lagi quality untuk memastikan bahwa kadar sesuai dengan kadar itu adalah untuk keefektivitasan farmakologis. Jika nanti diminta berapa kadar yang digunakan, pada saat dicek kadarnya harus sesuai. Kemudian di sini kita ambil sampel langsung, yaitu contoh obat steroid dan obat sulfamethoxazole. Saya langsung mengambil contoh steroid dan sulfamethoxazole. Adik-adik mungkin sering dengar adalah di mana steroid itu adalah obat dewa yang banyak diberikan, dan kemudian obat sulfamethoxazole adalah salah satunya adalah sebagai antibiotik, ya bisa untuk pencernaan ya diare ya. Adalah kalau di dalam pasaran sulfamethoxazole dia tergabung dalam obat trimoxazole ya, sulfa ya, ada trimethoprim dan sulfamethoxazole. Nah di sini kita ambil yaitu dexa dan sulfa. Di dalam steroid dexa kita ambil yang paling familiar ya, karena dexa sering terjadi juga ada di dalam herbal medicine, yaitu di dalam jamu-jamuan ya. Kemudian banyak digunakan ya kalau pegel atau apa ya, ada campuran. Kenapa sering kita enak minum jamu nggak jadi pegel? Banyak sekarang ada beberapa campuran. Namun maka dari itu kita bisa juga menggunakan teknik seperti ini nanti kita menganalisis. Oke, yang kedua adalah ada sulfamethoxazole. Sulfamethoxazole yaitu di mana kita bisa melihat di situ ada gugus aminan. Nah, sehingga di dalam gugus aminan dan sulfamethoxazole nanti di dalam preparasi sampel mungkin ada metode-metode tambahan atau metode-metode perluasan untuk dalam penetapan kadar menggunakan reaksi-reaksi dihidratasi. Kemudian kita bisa melihat kalau steroid dexamethasone kita di dalam preparasi sampel kita bisa melihat ini base farmakope edisi 4 saya ambil ya. Adik-adik jangan lupa. Kita di steroid yang pertama kita kalau preparasi sampel sediaan tablet yang nanti kita akan praktikumkan, sediaan tablet yang ada di pasaran, kita ambil 10 tablet, nanti 10 tablet itu kemudian kita gerus. Nah, nanti kita gerus bagaimana kita preparasi sampel dari sediaan tablet. Kita gerus 10 tablet, kemudian nanti kita timbang sekitar ambil 1 mg, kita masukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambah air, ya, kemudian digojok. Dan digojok itu buat apa? Biar untuk terpisah atau kita namanya ekstraksi, untuk melarutkan dulu. Karena apa, di dalam tablet berbeda dengan BPFI. Ya. BPFI adalah dimana standar, ya, bahan standar yang berdasarkan farmakope. Kalau steroid kalau ingin kita ambil dalam tablet, berarti dia sudah ada beberapa komponen excipient. Nah, bagaimana kita memisahkan antara excipient sama steroid atau dexamethasone yang kita gunakan? Kemudian setelah itu ditambahkan kloroform pekat. Jadi di dalam satu corong pisah kita masukkan dalam tambahkan kloroform. Maaf ya, agak kurang dulu. Pertama steroid berarti kita ambilnya dexa tablet. Tadi sudah diambil kira-kira 100 mg yang sudah kita timbang dari kurang lebih 10 tablet untuk dijadikan sediaan sampel. Kemudian ini dimasukkan ke dalam corong pisahnya, namanya corong pisah.
Kemudian setelah itu ditambahkan air aquarius. Kita kurang lebih 20 mili. Ini dimasukkan. Kemudian ditambahkan kloroform P. P itu adalah yang pekat ya. Kemudian di sini ditutup jadi satu. Sehingga apa? Sehingga nanti si kloroform untuk melarutkan si eksipiennya. Jadi sebutkan tadi hingga larut sempurna, dan perlu dilihat nanti dia di sini akan terjadi dua fase antara air, dan kloroform. Kenapa kloroform di bawah, apa tidak air? Kita bisa melihat walaupun air adalah suatu organik yang sangat polar, pada bijinya satu ya, tapi di kloroform itu bijinya 1,2. Ini kloroform 1,2, ini air 1, sehingga lebih berat adalah kloroform. Maka dari itu kloroform ada di bawah. Sehingga nanti di sini kita ambil di beker gelas, kita ambil fase kloroform, kemudian fase kloroformnya nanti kita tuangkan di water bar panas sampai kering. Kemudian selanjutnya setelah kering, nanti ini dibilas dengan etanol. Kemudian ini dijadikan larutan ini. Oh maaf, di sini nanti disaring disaring pakai kapas. Biar apa? Biar jernih. Jadi ada partikel-partikel yang tidak halus itu hilang ya. Terus simpel. Nah, setelah kering kan tadi kita berikan etanol, sehingga larutan ini dijadikan larutan sampel. Tinggal dilihat berapa ppm tadi. Kita nimbang tadi berapa miligram, nanti dilakukan dalam ukur berapa mili, kemudian dijadikan sampel untuk penguji. Kemudian kalau di sulfamethoxazole itu juga sama. Tablet yang digunakan diambil, kemudian dilarutkan ya, dilarutkan ke dalam etanol, kemudian dipanaskan sampai menguap sedikit untuk menghilangkan beberapa eksiden, kemudian ditambahkan etanol pekat lagi, kemudian disentrifuse dan disaring untuk biar sama kayak gini pakai kapas, dia dapat larutan jernih. Nah, larutan itulah yang akan dijadikan sebagai larutan sampel yang akan digunakan. Tinggal kita lihat berapa ppm tergantung volume yang kita gunakan. Kalau berdasarkan di buku farmakope itu dia menggunakan laborator 10 mili. Nah, ya, jadi dalam preparasi sampel kita harus melihat apakah sampel itu berbentuk padatan serbuk, sampel itu berbentuk larutan sirup, ya, atau suspensi atau injeksi. Nah, itu kita harus melihat. Kenapa harus disaring? Karena gini, kalau yang bersifat berwarna, kapas itu menyaring jadi tidak berwarna larutannya, sehingga kita ambil dari jadi dia sudah tersaring. Ya, seperti nanti kita akan lanjutkan di praktikumnya, diaplikasikan di praktikum. Kemudian kalau untuk optimasi metode yang kita gunakan itu ada beberapa. Kalau yang steroid tetap berdasarkan farmakope kita bisa melihat menggunakan panjang gelombang 230 nanometer, menggunakan spektrofotometer infrared. Dan yang kedua di sulfamethoxazole saya mengambil beberapa kutipan artikel ya. Jadi pengembangan metode yang pertama dia berdasarkan farmakope ya. Dia di sini berdasarkan farmakope menggunakan spektrofotometer infrared dengan panjang gelombang di sekitar 250. Nah, tetapi di beberapa artikel ini pengembangannya dia menggunakan metode reaksi diazotasi ya, pembentukan garam yang diazo, sehingga dia apa yang akan terjadi? Terbentuknya warna biru atau pink di panjang gelombang 530, dan di sini di beberapa buku ada yang di 570 sampai 580 nanometer.
warnanya gelombang tersebut karena dia digunakan beberapa dijadikan reaksi diazotasi sehingga terbentuknya warna biru dan ungu seperti prinsipnya spektro. Prinsip spektro adalah jika kita melihat range tadi ya UV 0 sampai 200 sampai 400. Yang UV vis berarti visible 400 sampai 800, makanya dia menggunakan diazotasi menggunakan visible menjadi larutannya berwarna ungu. Kalau UV aja dia larutannya adalah jernih, makanya pada saat reaksi steroid dia tidak berupa berwarna tapi dia larutan bening. Nah itu dia, kita bisa melihat nanti ini beberapa hasil reaksinya. Kenapa dia bisa di 530? Karena dia membuat garam diazotasi ya menggunakan beberapa reagen penambahan. Dia dibuat dalam asam ya, jadi dibuat dalam asam dia sulfa ini ditambah penta natrium nitrit ya. Kemudian ditambah dengan HCl 0,1 m ya. Sampel ditambah HCl, kemudian ditambah dengan DAP ya, dietilen amin, sehingga nanti didiamkan kemudian diikatkan dengan HCl 0,6 m sampai tanda batas dan terbentuk biru violet di range 530 sampai 580. Kalau yang biru dia di 530, kalau di violet dia 570 sampai 560 nanometer. Nah ini dia disebut penetapan kadar. Jadi setelah kita preparasi sampel, kita buat optimasi metode. Ternyata yang di farmakope dia berdasarkan farmakope dia menggunakan 254 dan 250 di pemeriksaan. Ternyata banyak pengembangan metode optimasi dia ternyata bisa diazotasi. Kenapa dia bisa? Karena di dalam pemeriksaan ada gugus amina. Nah, reaksi diazotasi adalah dengan natrium nitrit dalam asam sehingga dibuat dalam penggaraman. Nah, sehingga nanti terbentuk dengan warna ungu. Dan satu lagi adalah setelah itu ada namanya reaksi imino di benzil. Setelah ada nama, itulah kenapa dia bisa duduk. Ada namanya imino di benzil karena ada penambahan adanya bentuk alkohol sedikit. Oke, Alfi dan kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan Mbak, sebutkan nama dan NPM. Perkenalkan diri, nama saya Adalah Putri dengan NPM 218031001. Saya mau nanya Pak, apa yang dimaksud dengan gugus chromophore? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi di saya kanan Pak Fikri? Kita sini perkenalkan diri, nama saya Maria Federi dengan NPM 218031002. Izin bertanya apa saja faktor yang mempengaruhi pengukuran penetapan kadar pada spektrometri klinis? Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik ya, walaupun mungkin belum ada yang jelas. Baik, yang pertama dari saya kiri yaitu apa sih yang dimaksud dengan gugus chromophore? Gugus chromophore adalah di mana gugus kalau bahasa yang tadinya nah, gugus konjugasi artinya adalah adanya ikatan rangkap, terus ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap lagi. Nah itu yang bisa kita katakan adalah secara umumnya adalah gugus konjugasi atau chromophore. Sehingga prinsip di spektro adalah dia penetapan kadarnya adalah tadi yang awal kita sekilas
molekul atau senyawa. Berbeda nanti kalau atom ya ada lagi karena dia adalah bersifat kromofor. Jadi kalau dia yang tidak ada kromofor akan sulit untuk dilakukan pembagian. Gimana Pak? Baik, yang kedua Mbak Nimada, apa saja sih faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan kadar? Baik, yang pertama yang dapat mempengaruhi adalah pelarut. Pelarut akan mempengaruhi penerapan kadar karena akan mempengaruhi panjang gelombang maksimum. Dia akan dapat bergeser ke kanan ataupun dia dapat bergeser ke kiri, akan lebar dan akan menyempit. Nah, kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya semakin pekat. Maka dari itu spektrum adalah range-nya serapannya adalah di 0,2 sampai di 0,8. Makanya tidak boleh terlalu pekat banget karena akan melewati batas parameter yang ada di spektrum ini. Maka dari itu kita harus menyesuaikan bagaimana kita bisa memasuki range tentang tersebut di 0,2 sampai di 0,8. Kemudian yang ketiga adalah pH. Faktor pH sangat mempengaruhi. Maka dari itu ketiga faktor ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi terhadap penerapan kadar dalam suatu sediaan. Baik itu apapun, aplikasinya bisa di kosmetik, bisa di bahan alam kita bisa penetapan kadar senyawa-senyawa bioaktif yang ada di tanaman. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Yaitu terakhir adalah bagaimana sih kita penetapan kadar langkahnya. Baik, penetapan kadar langkahnya di sini saya buat ada 6. Kenapa saya buat ada 6? Yang pertama adalah pembuatan sampel. Pembuatan sampel, preparasi sampel itu termasuk salah satu langkah ya. Dimana kalau kita dalam preparasi itu kurang pas akan mempengaruhi pembacaan kadar dan pembacaan absorbasi di spektrum. Yang perlu kita tahu bahwa di dalam spektrum larutan itu harus benar-benar tidak ada atau bebas dari partikel, makanya disunahkan atau diwajibkannya dia harus larut sempurna. Jadi tidak ada partikel karena partikel akan mengganggu dalam mekanisme kerja di serapan di spektrofotometri. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan standar. Mungkin larutan standar dibuat kalau kita ingin menggunakan regresi linier. Ini adalah untuk larutan standar. Adik-adik mungkin tahu bagaimana cara membuat larutan standar dari konsentrasi yang tinggi. Mungkin kita bisa buat di ppm, kemudian kita encerkan, atau kita ingin membuat titik 5 konsentrasi untuk menjadi suatu regresi linier. Kita ambil 5. Kenapa kita ambil 5? Jika satu data yang tidak bagus itu bisa kita dibuang dan kita bisa menggunakan sebagai partikel. Dan kalau itu nggak bagus juga kita bisa menggunakan minim adalah 3 titik. Nah, sehingga dari segi ppm nanti kita buat 5 titik konsentrasi, yaitu misalnya 5, 10, 2, 4, 6, 8 dan 10 ppm. Ini misalnya. Nah, sehingga nanti di sini didapat ini konsentrasi adalah sebagai sumbu X horizontal ya, 2, 4, 6, 8, 10. Yang vertikal ya adalah sumbu yaitu absorbansi atau serapan. Nah, sehingga nanti didapatlah dari sini adalah plot di mana nanti dengan rumusnya persamaannya Y sama dengan A BX plus A atau A plus BX ya. Di mana A adalah intercept dan BX adalah slope. Nah, ini yang pertama. Pak, bagaimana kalau kita tidak menggunakan ini? Oke, ada salah satu rumus juga yang tidak menggunakan ini. Kalau saya bilangnya adalah one point method. Jadi konsentrasi sampel C1 dan C2 A1 per A2. Ya, jadi konsentrasi sampel, serapan sampel, konsentrasi batu, serapan batu. Nanti yang dicari adalah
tidak menggunakan regresi linear. Kemudian yang selanjutnya adalah operating time. Operating time adalah kita melihat kestabilan. Dari mana dia melihat kestabilan? Karena dalam melarutkan kita menggunakan pelarut, sehingga pelarut akan mempengaruhi kestabilan sampel atau zat kimia. Maka dari itu operating time sewajarnya atau sebaiknya sekitar kurang lebih 30 menit kita bisa melihat. Jika 30 menit ini diukur, tiap 1 menit diukur, serapannya itu stabil sampai 30 menit, berarti sampel ini layak untuk bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan regresi linear. Oke, regresi linear yang tadi. Dan yang ketiga adalah penetapan kadar. Panjang gelombang, panjang gelombang. Jadi yang ketiga selanjutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang di sini kita untuk melihat serapan yang paling tinggi itu di panjang gelombang berapa. Setelah kita dapat serapan ini nanti yang akan kita gunakan selanjutnya pada saat penetapan kadar sampel. Nah, jadi ingat langkahnya pertama buat larutan sampel standar, kemudian dia operating time, operating time lolos, kemudian kita cari panjang gelombang maksimumnya si belangko tersebut, standar LVP sebagai referensi regresi linear. Sudah dapat, baru kita buat regresi linear dengan panjang gelombang tersebut. Setelah didapat regresi linear, kita lanjut ke penetapan kadar. Nah, rumus penetapan kadarnya adalah C kali FP kali volume dibagi berat sampel. Kemudian setelah itu bisa juga kita C kali FP kali volume bagi berat sampel. Kalau kita ingin mengetahui persentase tinggal dikali 100%. Yang perlu diingat, hati-hati, kita harus melihat satuannya. C ini adalah satuannya miligram per liter atau mikrogram per mililiter. Dan FP, ingat FP adalah tidak ada satuannya. Dan V adalah volume yang digunakan untuk sampel berapa. Artinya lalu ukurnya berapa mili, 50 kah 100, jika di 100 tadi tulis 100. Berat sampel yang digunakan adalah berapa berat sampel yang digunakan untuk pendarutan induk sampel yang nomor 1. Nah, disitulah dia langkah-langkahnya dalam menjalankan dan perlu diperhatikan. Yang kita gunakan adalah pengulangan 3 kali. Karena untuk apa? Setelah kita lakukan penetapan kadar, kita butuh pengulangan semua 3 kali. Karena untuk apa? Kita untuk selanjutnya setelah kita melakukan optimasi ini, selanjutnya kita akan nanti persiapan ini sama dengan A plus B berapa? Ada yang sudah? Berapa nilai A-nya? Ini nilai B-nya? B-nya 0,0511. Oke, Pak. Sampel konsentrasi yang diukur. Baik, kemudian ada yang dapat menghitung. Baik, berapa Mbak? 4, 5 ppm atau 45,4%. Baik. Baik. Jika dia ppm 455 ya. Jika dia persen jadinya 45,107. Baik. 455 ya.